boleh atas nama GBI, ada nama GBI. Kita bikin yayasan, kita ini itu. Akhirnya kita pikirkanlah dulu ya, dipending lah dulu ya seminggu katanya. Iya, dipending. Habis dipending seminggu langsung masuk apa dia? Statement dia di Facebook dan di mana-mana katanya itu jadi milik, nggak mau katanya dibuat ke notaris, pendeta mau itu jadi milik pribadi. Padahal nggak ada pun itu. Kalau ADRT-nya GBI setauku boleh kok nggak diserahkan ke gereja itu. Tapi kalau diserahkan ke gereja nanti gereja dapat bantuan dari BPH. BPH iya. BPD apa BPH ya? BPH. Iya gitu setauku ya. Jadi kan kita bilang gitu kemarin, udahlah mana baiknya lah aja, asal jangan tahu nama pendeta pribadi, dibikinlah. Iyalah, nanti kita tundalah rapat ini minggu depan lah. Belum ada minggu depan, udah macam-macam di statement dia. Yang pendeta bilang inilah, yang inilah. Mana mungkin saya capek setiap 3 kali 1 hari live untuk meminta dananya. Aku paling tertib itu tahu ya Bu, Francisca apa? Rumah anak terang itunya. Oh iya. Acara itu banyak aku transfer ke situ. Itu agak tertib waktu itu. Bener. Kan dulu kan kata dia kan mau menampung anak-anak muda di situ. Iya. Anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang mau dibina lah. Apa sampai dia bilang waktu itu bahasa Inggris kan mau dilatih bahasa Inggris kalau nggak salah. Mana ada. Nah itu tertipu aku rumah anak terang ini pikirku. Mana ada anak-anaknya di situ? Aku tertipunya setelah dia bilang akulah anak terangnya. Emangnya aku anak siapa? Kalau bukan anak terang katanya. Bujas pikirku. benar tertipu di situ. Mulutnya nggak terlawan. Dia beraninya di dunia maya, di dunia nyata nggak berani dia itu. Dekat rumahkunya itu, di belakang sana. Paling rumahnya dari Tribrata nggak sampai 10 menit, 5 menit aja. Dulu di rukonya, sama-sama di rukonya, ruko dia di kontraknya ruko 3 tingkat. Situlah kami. Lantai 3 lah kami, lantai 1 bekas apanya itu ya, bekas warnetnya itu ya. Iya, miskinnya dulu itu. Aku pernah membayar ruko itu gereja kami ke dia 15 juta. Ya. Tapi ya gitulah, kan udah tertulisnya itu kalau sudah berhubungan dengan mamon nggak jarang-jarang yang kuat. Ya, itulah dia. Tapi yang sayangnya itu kenapa dia jadi ular yang menyeret itu kan umat. Iya. Itu kan jadi dia gabung dengan sebelah itu kan seakan-akan gimana ya? Merasa tersakiti ya. Benar ya? Dianya merasa tersakiti sama satu keyakinan. Om PJ, aku kok nggak bisa posting ulang ya Om PJ? Posting ulang, kakak kayaknya deh kak server. Kalian bisa nggak? Itu tuh bisa tuh. Bisa posting ulang nggak? Kakak kayaknya versinya belum di-update kan? Ada, sudah. Bisa kan? Sudah. Bisa kak. Biar sampai. Tapi Bang PG, aku logika terbalik lah dulu mengenai si Bunda. Jadi gini ya itu menurutku, dia sekarang ini kan lagi cari sensasinya itu. Untuk apa dia cari sensasi? Karena dia kan udah mau wisuda tuh, kalau nggak salah tuh udah wisuda atau apa enggak tuh? Dia kan mau jadi si Rudy. Belum, masih semester 7. Ya berarti kan nggak lama lagi. Kan sudah harus dimulai dari Dia umur berapa sih kak? Dia umur berapa kak perkiraan? 50-an. 42 tahun. 52. 52. Ya. Jadi dia harus mulai dikenal orang dari sekarang bersensasi atau cara ngomongnya, karena dia kan mau jadi pengacara, begitu. Jadi itu tujuannya ini semuanya. Jadi kalau kebalik ke logika ya, kebalik dulu logikanya ya. Karena kalau secara logika lurusnya kan dia mau menyesatkan umat Kristen, bisa juga dibilang begitu.
Tapi kalau menurutku tujuannya akhirnya adalah itu. Gak Dia laku mau deh kita. Banyak kali masalah itu jadi Markus dia enggak. sekarang. Iya, dia Tapi kan udah sering kalau masuk. dia Pak, mestinya sensasinya sensasi yang bener lah, bukan sensasi yang nggak bener lah. Masa sensasinya sensasi Pengacara nggak bener? rata-rata begitu. Rata-rata Sensasi pengacara. itu anjir yang dilakukan sama dia, sensasinya sensasi ngerjain orang itu Nggak tambah-tambah bisa. dosa. Iya. Pengacara Itu kan nggak bisa diterima. banyak pengacara yang kayak gitu. Kita orang memang nggak normal terima. aja, orang normal aja juga nggak Kak, mau. naik kak, kak kue lapis naik kak, ajuin kak. Gitu, nggak bakalan mau lah orang-orang yang normal loh, orang yang normal loh, orang dia tipu-tipu udah tipu-tipu begitu, kita mau sih ini apa namanya? Gitu ya Orang- pengacara. orang- Dunia dia, pengacara memang begitu. Dunia Iya, pengacara itu tapi banyak intrik. betul setiap pengacara seperti itu, tetapi tidak diawali dengan tipu-tipu begitu dong karirnya. Bukan, Masa dia karirnya nggak di- tipu-tipu. Tujuan dia itu supaya terkenal aja, itu aja semakin terkenal. Dia kan udah hampir tenggelam tuh kemarin di Ya. dunia maya. Itu banyak penipuan juga, itu loh. Nggak Aduh, bisa. dunia pengacara itu ya dunia yang seperti itu, dunia orang-orang hukum. Ya memang seperti itu, nggak bisa kita pungkiri itu kalau orang-orang hukum itu ya begitu mainannya. Enggak. Jadi kan, Selamat sore. kan Lagi dia bahas apa dekat-dekat ini? dekat-dekat dia sekarang sama ada kasus tanah yang tadinya dia jadi lawan, sekarang dekat dia sama yang lawannya itu, karena di dalam itu ada seorang pengacara dan pengacara itu dekat sama dosen dia kan. Jadi kebetulan pengacara ini kan saudaraku. Tadi aku teleponan sama dia, dikirim si adikku inilah hinaan dia yang di Facebook itu sama aku kan. Jadi adikku ini dapat dari orang juga yang di Facebook itu, apa dibilangnya, udah gila mungkin ini katanya gitu. Ini mau gabung-gabung pula sama kami nih, kata si adik itu. Jangan mau kau gabung sama itu mafia itu. Dia kan sekarang kan di sini kan dia mengaku pengacara. Sekarang. Nah itu. Loh kok turun Pak Barat ini, kok turun Pak Barat? Itu jadi betul juga yang dibilang Ito Sangrila ini, mungkin dia melalui, kan udah mulai redup dia kan, jadi inilah cara dia untuk menaikkan rating dia lagi kembali. Tapi kan orang kan sudah tahu bagaimana dia, karakter dia sekarang, bagaimana apanya, ya pokoknya Dia gini Bu, dia nggak perlu tahu, dia nggak peduli bagaimana cara dia naik supaya dikenal orang. Yang penting dia dikenal orang aja dulu, gitu. Itu tujuannya. Pengacara itu kalau mau naik ya begitu. Yang penting dikenal orang aja dulu, gitu. iya. Ya nggak peduli dia mau naiknya macam mana, itu nggak mau tahu dia. Bila Harus perlu. dibantu itu. Coba itu contoh kasus yang berseteru dengan Hotman lah dulu. Rata-rata yang redup-redup dia namanya naik lagi. Oh, seteruannya apa sih, absurd kan? Dia sakit kali hatinya itu sekarang sama aku. Sakit kali hatinya, dihantamnya terus aku tak peduli. Aku bikin aja emot ketawa-ketawa sekarang. Karena anak aku bilang jangan dilawan Ma. Aku bikin aja Sore. emot. Aku bikin entah apa-apa. Itu aja. Ku bikin semalam Mama Sanggul yang dibilang siapa semalam si Bintang yang di Ayub 26 dan 7 itu. Ku screenshot itu, ku lemparkan lagi sama dia. Itu aja, nggak perlu bahasa-bahasa yang lain lagi ku bikin. Karena adikku yang meninggal aja siapa suaminya katanya. Jelas-jelas adikku ada suaminya kan. Siapa suaminya? Anakku yang cerai itu dibilang siapa suaminya. Jelas-jelas dia tahu cerai, siapa suaminya. Nggak mungkin si Rudi Yohanes ku bilang suami anakku. Nggak mungkin si Rudi Yohanes ku bilang suami adikku yang mendiang. Semua dibikininya. Jawablah orang yang nggak, Anda kok nggak bercacat celah, memang keluarga aku nggak bercacat celah. Ya, bapakku sama mamaku istri pertama istri kedua, aku lahir dari mereka.
Tidak ada istri bapakku, tidak ada suami mamaku yang lain. Dia sampai gitu. Jadi aku udah kesal sama dia semalam waktu live, memang aku beberkan siapa dia sebenarnya. Memang dari kecil saya tahu kok siapa dia. Pintarnya bersilat lidah dibilangnya, katanya aku bilang bapaknya kawin 5 kali. Memang peka budek apa bodoh kawan ini pikirku. Dia membilang aku apa? Coba tanya si Francisca, pernah nggak dia ke dukun? Dia bilang begitu. Udah itu ada lagi di live semalam masuk, iya Bu. Ibu katanya sering berdukun untuk menyantet dia. Keberatan dia. Fakta yang kulemparkan balik sama dia, keberatan dia. Kan dia udah kata orang Batak longor. Maunya dibawa itu ke Sungai Bali sana, ada yayasan Pak Sitompul untuk ODGJ itu. Kadang-kadang memang yang satu ini ya nggak terlawan, mungkin hantu pun nggak bisa melawan ini. Hantu. Tapi kalau di Berarti dunia kan Ibu, nyata, sorry saya potong. Statement Ibu yang barusan ini, Ibu udah masuk dalam jebakan permainan dia. Nah itulah yang dia mau, orang supaya tahu kalau dia nggak ada bisa yang ngelawan dia. Ya udah itu yang mau ditonjolkan dia, bukan cuma Ibu yang berpikir begitu, banyak orang. Berarti untuk pengacara bagus berdebat gitu. berdebat apa? Berdebat pun bodohnya dia di secara langsung. Kemarin aja sok-sok mau berdebat dia kena usir juga nya. Apa? Kalau di dunia nyata dia nggak berani. Di dunia maya aja dia yang berkoar-koar. Di dunia nyata melempemnya itu. Parbiar. Ku bilang begini, kau berani di dunia maya ya? Ayo di dunia nyata, aku bilang sama dia. Ayo di kantor polisi. Berarti kan penakut. Di Polda kita, di Polda. Berarti kan penakut. Karena gini Sang Rila, sikap Francisca ini dia bukan ketemunya di TikTok, dan mereka sudah jabat tangan, dan real kecil-kecilnya dia itu tahu. Emang ada orang karakternya di TikTok berani keluar, pada saat ketemu meet up ngopi diem-diem aja, kalem, jauh 360 derajat, mentalnya nggak ada. Nah itulah tipenya si Rudy Iskariot ini, begitu. Buktinya ya, pendeta pengerja datang ke rumah dia, baik diladini, dikasih snack, dikasih minum, sampai dibilang pengerja kami ada panjaitan, jangan lagi buat di medsos ya, malu kita. Oh ya, siap lah, nggak aku buat. Pulang orang tuh dari situ besoknya Berulah. siap cuap. Maunya waktu saat di situ pendeta sampai kita ya cuap. Nggak suka. Saya nggak suka kalian gini. Saya mau begini. Saya mau begini. Ini mana kertas apa? Kertas yang di dalam amplop yang dikasihnya. Itulah bahas kalian nanti katanya. Tapi memang ada Kak tipe orang yang cuap-cuapnya dia di medsos, ketemu di real tuh kalem tuh ada. Memang ada karakter orang seperti itu, ada Kak. Ada, memang ada. Memang manusia nggak punya malu lah dia itu. Intinya memang dia terkenal, tapi terkenal dengan apanya kejelekannya. Tadi aku kan yang di salon tadi di pasar, itulah udah banyak orang yang di pesta-pesta si Iskariot itu, macam udah levelnya itu kejelekannya itu udah tinggi. Kalau kita malu lah lagi. Salam Dek Yuli. Yuli, salam. Ya udah. Sinyalnya apa sih kok muter-muter ya? Salam. Tadi di lift bang. Oh. Tadi di lift makanya nggak ada suara bang. Ya aku pikir kamu Itu lagi lagi Yuli ya. teleponan. Salam Dek Yuli. Aku pikir kamu teleponan sama siapa? Aku mau cemburu aja. Banyak kali Ulang sekali lagi ya. Salam Dek Yuli. Shalom bang Puter. Shalom bang Sangrila. Aku tuh naik ke sini tuh padahal musuhan sama Upage tapi ditarik-tarik terus, ya udah enggak apa-apa deh. Aku mau ditarik-tarik. Kok kamu musuhan sama aku sih? Iya Kan loh. kamu bela Dirman. Enggak loh. Kamu kenapa nggak bikin yang buka kamera? Aku mau pamer, aku lagi beli jajan loh. Aku kena PL cinta. Oh kasihan cinta. tadi kena Kenapa? PL itu.
Orang bayangin aja kak, aku jam 5 pagi ya, bangun tidur jam 5 pagi ya kan, langsung buka ya kan, selesainya tadi jam berapa kita kak? Jam 1 lewat ya kak, hampir setengah 2 ya kak? Iya, setengah 2. Berapa? Iya loh, setengah hari loh. Berapa ripotan itu banyak tadi? Kena tembak langsung, kena tembak. Tahu kok Yul kan ada Loh. perang Kok nggak perang ada, hati. aku bilang. Kok nggak ada udah? Sebentar doang ini. Sampai kapan? 16.30 udah selesai kok. PL-nya, bandingnya bisa. Mau pameran ada pisang gede banget nih. Yul, pameran apa kau bilang Yul? Pameran pisang? Ih dok, Aduh, anjir lah. Aku kena repet anakku semua. Aduh, di wawal habis aku entah diapain anakku. waduh. Bantu tap-tap layar ya guys ya, biar kuat ini ya. Aku belum tek-tek layar Yul. Kan kamu udah kuat. Nanti kita pindah di 16.30 guys. Sebentar doang sih guys, cadangan doang ini, kasihan loh daripada yang Bang, bete. Bang Putra, Iya. ngapain?